Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Ju. Hari ini kita akan belajar sifat koligatif, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Titik didih adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Jadi titik didih itu sangat bergantung terhadap tekanan. Di atas air laut yang memiliki tekanan 760 mmHg, titik didih air itu 100 derajat Celcius. Akan berbeda jika tekanannya juga berbeda, tempatnya berbeda. Titik beku adalah suhu di mana tekanan uap cairan itu sama dengan tekanan uap padatannya. Pada suhu 0 derajat Celcius ternyata tekanan uap air itu sama dengan tekanan uap es, sehingga menyebabkan air membeku pada suhu 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Sehingga semakin banyak zat terlarut, tekanan uapnya menjadi lebih rendah, titik didihnya menjadi lebih tinggi, dan titik bekunya menjadi lebih rendah. Kita lihat titik triple point berikut. Ini merupakan titik kesetimbangan antara bentuk padat, cair, dan gas. Yang berwarna hitam di sini itu merupakan kesetimbangan pelarut, dalam hal ini air dalam bentuk padatnya, cair, dan gas. Perubahan cair dan gas itu mendidih. Artinya pada titik ini merupakan titik didih atau TB, boiling point dari pelarut atau air. Sedangkan titik bekunya di mana? Perubahan cair menjadi padat, ada di area yang ini, PF. Kemudian garis-garis biru ini merupakan garis-garis kesetimbangan untuk larutan. Jadi kita bisa melihat bahwa di mana posisi titik didih larutan ada di sebelah sini. Ini merupakan titik didih larutan. Titik beku larutan di mana? Ada di sini. Perubahan cair menjadi padat. Ini TF. Dari sini kita melihat bahwa ini adalah delta TB, kenaikan titik didih larutan. Awalnya hanya di sini untuk pelarut, tetapi ketika dia menjadi larutan menjadi lebih tinggi, naik titik didihnya. Kemudian titik bekunya ada di mana? Di sini, titik beku larutan. Ini titik beku pelarut. Jadi ini adalah delta TF. Penurunan titik beku larutan. Titik bekunya menjadi berkurang, titik didihnya menjadi naik. Kalau di sini ada 100 derajat Celcius titik didihnya untuk air, maka untuk larutan dia akan lebih tinggi. Sedangkan TF-nya 0 derajat Celcius untuk air, kalau larutan dia akan menjadi lebih rendah, minus. Dari triple point ini kita bisa melihat bahwa semakin banyak zat terlarut, titik didihnya menjadi lebih tinggi, titik bekunya menjadi lebih rendah. Rumus untuk menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku adalah seperti ini. Delta TB adalah kenaikan titik didih, boiling point. Molaritas dikali tetapan kenaikan titik didih dikalikan dengan I. I adalah faktor Van Hoff. Sedangkan untuk penurunan titik beku, rumusnya delta TF sama dengan M molaritas dikali KF dikali I. KF adalah tetapan penurunan titik beku, I-nya faktor Van Hoff.
Faktor Van Hoff ini digunakan jika zat yang terlarut merupakan senyawa elektrolit, sehingga ketika dia terlarut dia akan mengalami ionisasi. N merupakan jumlah ion, sedangkan alfa itu merupakan derajat ionisasi. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Hitung titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa. Massa molar glikol 60 gram per mol, Kb air 0,52, Kf air 1,86. Di soal diberitahu glikol 20%, artinya massa glikol itu 20 gram, karena totalnya kita anggap 100 gram, massa airnya menjadi 80 gram. Kita masukkan ke dalam persamaan delta Tb sama dengan molalitas dikali Kb dikali I. Molalitasnya, massa glikolnya 20 gram dibagi massa molar glikol 62 gram per mol dikali 1000 dibagi 80 gram. Massa air Kb-nya 0,52, kemudian faktor Van Hoff-nya 1 karena glikol merupakan senyawa non-elektrolit sehingga dia tidak mengalami ionisasi. Faktor Van Hoff-nya 1. Dari hasil perhitungan kita dapatkan delta Tb-nya sama dengan 2,09 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah titik didih larutan. Maka titik didih larutan itu sama dengan titik didih pelarut murni, yaitu air 100 derajat Celcius ditambah kenaikannya 2,09 derajat Celcius, sehingga titik didih larutan glikol 20% adalah 102,09 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya, penurunan titik beku. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan delta Tf. M-nya sama dikalikan dengan Kf 1,86 dikali faktor Van Hoff-nya 1. Dari hasil perhitungan kita dapatkan delta Tf-nya itu 7,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, titik beku larutan itu sama dengan titik beku air berapa? 0 derajat Celcius dikurangi 7,5 derajat Celcius sama dengan minus 7,5 derajat Celcius. Dari sini bisa kita lihat bahwa larutan glikol 20% mempunyai titik beku minus 7,5 derajat Celcius dan titik didihnya menjadi naik 102,09 derajat Celcius. Contoh soal berikutnya, sebanyak 1 gram magnesium klorida dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih dan titik beku larutan. Jika diketahui Kb air, Kf air, massa atom relatif Mg dan Cl, serta derajat ionisasinya 0,9. Kita lihat zat terlarutnya adalah MgCl2. MgCl2 di dalam larutan dia akan mengalami ionisasi menjadi Mg2+ dan 2Cl-. Artinya di sini faktor Van Hoff akan berperan. Berapa jumlah ion MgCl2 ketika terionisasi? Mg2+-nya ada 1, Cl-nya ada 2, sehingga jumlah ionnya atau N-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke dalam persamaan delta Tb. M dikali Kb dikali faktor Van Hoff. Massa MgCl2-nya 1 gram dibagi massa molarnya 95
1000 dibagi massa pelaritnya dikalikan KB 0,52, kemudian faktor Van Hoff-nya 1 ditambah N-1, N-nya 3 dimasukkan ke sini, kemudian dikali dengan derajat ionisasi. Di soal diberitahu derajat ionisasinya 0,9. Dari hasil perhitungan kita dapatkan delta TB MgCl2 adalah 0,032 derajat Celcius. Artinya titik didih larutan itu sama dengan 100 ditambah 0,032 menjadi 100,032 derajat Celcius. Titik didih larutan MgCl2. Selanjutnya kita akan mencari titik beku larutan MgCl2. Tidak jauh berbeda dengan delta TB. Kita masukkan ke delta TF. M kali KF kali I, berarti M-nya sama, 1 gram dibagi 95 gram per mol dikali 1000 dibagi 500 gram dikalikan TF-nya 1,86 derajat Celcius per M dikali faktor Van Hoff-nya juga sama, 1 ditambah 3 min 1 dikali 0,9. Dari hasil perhitungan kita dapatkan delta TF untuk larutan MgCl2 adalah 0,115 derajat Celcius. Sehingga titik beku larutan sama dengan 0 dikurangi 0,115 derajat Celcius sama dengan minus 0,115 derajat Celcius. Titik beku larutan MgCl2, kemudian yang di atas adalah titik didih larutan MgCl2. Jadi titik didih larutan itu akan lebih tinggi dibandingkan titik didih larut. Sedangkan titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.